Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Morris di acara analisa harian kita pada hari ini, hari pertama di minggu ini. Minggu terakhir bulan Juni, tanggal 24 Juni tahun 2024. Semua serba 4 rekan trader, dan seperti biasa saya membawakan analisa harian buat rekan trader semuanya. Kita akan membahas tentang apa yang terjadi, tema-tema yang sangat menarik, dan sudah barang tentu rekan trader kita akan mengupas analisa yang akan terjadi pada minggu ini. Pada hari ini, Oke rekan trader, seperti biasa hari Senin, kita lebih banyak untuk awal-awal market ini. Marilah kita melihat dulu apa yang terjadi pada pasar di hari kemarin. Ya, kita coba lihat bersama-sama rekan trader. Yang akan terjadi pada pasar di hari kemarin, kalau kita lihat, kita mulai dari indeks dolar Amerika. Rekan trader semuanya, indeks dolar Amerika dimulai pada hari ini saya masih tetap memprediksikan bahwa indeks dolar Amerika ini masih punya peluang yang sangat besar untuk naik, walaupun saat ini dia sedang mengalami pelemahan. Tapi saya memprediksikan bahwa dia masih punya peluang yang sangat baik untuk naik sampai di posisi 105.948. Sedangkan untuk euro angka saham dolar, saya masih tetap memprediksikan bahwa koreksi masih saja terjadi dan tidak terkemungkinan dia akan jatuh sampai level paling terendah di 1.06 bla bla bla. Dan untuk pound sterling sama juga, saya masih tetap berasumsi bahwa dia ini akan jatuh sampai di posisi 1.25543 pada minggu ini. Dan untuk gold, prediksi saya dia masih akan mencoba untuk keluar dan dia mencoba untuk tetap jatuh lagi. Walaupun ada tendensi yang kuat juga untuk dia bisa naik lagi, dengan asumsi bahwa dia ini akan naik sampai level 2372 yang merupakan level ketinggian yang bisa dicapai dalam minggu ini. Dan untuk USD Yen Jepang, seperti biasanya USD Yen Jepang ini saya berasumsi bahwa dia ini akan coba naik, maksimalnya itu sampai di 160.877. Nah, ini adalah apa yang terjadi pada minggu depan. Dan kalau kita lihat pun juga, yang terjadi ini tidak bisa lepas juga dari kalender ekonomi yang terjadi. Dan kalau kita lihat untuk kalender ekonomi, dari hari Senin tidak ada, hari Selasa nanti besok ada kepercayaan konsumen, hari Rabu ada penjualan rumah baru, hari Kamis ada PDB yang ditunggu-tunggu serta klaim pengangguran awal, hari Jumat rekan trader bisa lihat PDB dari Inggris, indeks harga PCI, dan indeks harga belanja personal, serta laporan kebijakan dari The Fed. Ini yang benar-benar akan melandasi apa yang terjadi pada minggu ini. Untuk hari ini, saya akan membawakan sedikit tema yang sangat luar biasa untuk rekan trader, dan tema yang saya angkat adalah kebimbangan emas di tengah ekspektasi pemangkasan suku bunga. Nah, ini dia. Tema ini saya angkat karena kalau kita lihat rekan trader, apa yang terjadi pada hari Jumat kemarin, di mana penguatan yang terjadi pada hari Kamis bisa dibabat habis pada hari Jumat karena data yang dikeluarkan pada hari Jumat ini memberikan suatu tendensi yang sangat luar biasa terhadap arah pergerakan emas. Kalau kita lihat rekan trader, bagaimana pada hari Jumat harga yang terjadi itu dia bisa melambung turun sampai ke bawah dari posisi 2368, tiba-tiba masuk di pasar Amerika, dia jatuh sampai menembus level 2316. Kita tahu bahwa ini adalah impact dari data yang dikeluarkan oleh The Fed. Akan tetapi kita bisa lihat bahwa apa yang terjadi pada hari Jumat ini, Jumat kemarin, salah satunya juga adalah karena bagaimana banyak bank sentral di dunia, bank sentral Cina, bank sentral Inggris, bank sentral Cina, bank sentral India, bank sentral Turki, mereka mengadakan pembelian yang sangat luar biasa terhadap emas sehingga emas bisa jatuh, dan ini merupakan koreksi sementara sebelum emas naik lebih tinggi lagi. Ini adalah wajar, dia turun sampai level paling terbawah, tapi apabila tingkat suku bunga nanti
dicanangkan, dipangkas, kemungkinan besar emas ini dia bisa kembali lagi, minimal dia akan masuk di posisi 2400. Kemarin udah sampai di 2350 lebih ke atas, 70 malahan. Saya bisa bilang bahwa 2400 masih bisa akan dicapai, terutama apabila pemangkasan tingkat suku bunga benar-benar dilakukan pada bulan September. Dalam hal ini kita bisa lihat bahwa dicanangkan adalah 1 kali, tapi peluang untuk bisa 2 kali pemangkasan tingkat suku bunga adalah peluang yang sangat luar biasa. Apabila hanya 1 kali, oke, dia kemungkinan akan naik tapi tidak terlalu tinggi. Tapi kalau 2 kali pemangkasan tingkat suku bunga bulan September dan bulan Desember, ini bisa membuat emas naik lebih tinggi lagi. Dan saya bisa bilang bukan cuma 2400, 2450, tapi 2500 bisa dicapai oleh emas di penghujung tahun 2024. Oleh karena itu rekan trader, tetap terus melihat apa yang terjadi pada hari Jumat adalah suatu koreksi sebelum dia akan mencoba naik lagi, terutama menjelang data yang akan dikeluarkan, pemangkasan tingkat suku bunga yang akan dikeluarkan, dan ini bisa membuat emas terbang tinggi ke puncak ketinggian yang terbaru. Oke rekan trader, demikianlah tema harian kita pada hari ini, dan seperti biasa kita coba langsung masuk aja di analisa teknikal. Kita mulai dari indeks dolar Amerika. Untuk indeks dolar Amerika rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa indeks dolar Amerika pada saat ini punya peluang yang sangat besar mengalami pemangkasan, penurunan. Saya bisa memperkirakan bahwa dia bisa turun sampai level terendah. Ya, saya bisa bilang dia ini masih bisa turun sampai di level 105.164. Hati-hati, pembalikan arah bisa membuat dia balik lagi ke posisi tertinggi di seputaran 105.52. Bagaimanakah euro angkel saham dolar? Kita lihat. Untuk euro angkel saham dolar, rekan trader bisa lihat dengan jelas bahwa apa yang terjadi pada euro angkel saham dolar hari ini membawa suatu berkah yang luar biasa karena dia mengalami penguatan yang signifikan. Saya bisa bilang bahwa dia akan mencoba naik sampai ketinggian paling maksimum. Ya, ketinggian paling maksimum menurut analisa saya di 1.07239. Tapi hati-hati, pembalikan arah bisa membuat dia balik lagi ke level terendah di posisi 1.06872. Jadi arahnya dari sini ya. Oke, sampai sini. Dari 1.06872 sampai 1.07339. Bagaimanakah untuk pound sterling rekan trader? Kita lihat untuk pound sterling. Arah pergerakan yang terjadi pada pound sterling saat ini sudah sangat jelas bahwa pound sterling agak sedikit mengalami penguatan. Kita lihat seberapa besarkah penguatan ini akan terjadi. Saya berasumsi bahwa dia ini akan mencoba naik sampai di level ketinggian 1.26695 sini ya. Walaupun tidak tertutup kemungkinan dia bisa naik juga sampai level paling maksimal di posisi, nah ini 1.26825. Tapi hati-hati, pembalikan arah bisa membuat dia balik lagi ke 1.26244. Oleh karena itu arah pergerakan yang terjadi menurut saya dia ini akan mencoba naik dari level ketinggian paling maksimal di sini sampai level paling minimalnya itu di bawah. Dari level ketinggian 1.26244 sampai ketinggian 1.26635. Dan untuk gold, rekan trader, kita lihat dengan jelas arah pergerakan yang terjadi pada gold hari ini. Kalau kita lihat rekan trader, gold ini bergerak sangat luar biasa, dan kita bisa lihat bahwa gold hari ini mencoba terbang lebih tinggi lagi. Saya berasumsi dia akan mencoba terbang sampai level ketinggian maksimal. Ya, minimal dia akan sampai dulu di level 2333. Walaupun tidak tertutup kemungkinan dia akan naik sampai level ketinggian maksimal 2339. Oleh karena itu, saya bisa bilang bahwa level ketinggiannya itu akan mencoba bergerak dari sini ya. Kalau saya lihat di sini, nah
2317.25 sampai 2333.87, walaupun tidak tertutup kemungkinan dia bisa naik sampai level maksimal di posisi 2339.17. Dan untuk USD-Yen Jepang hari ini rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas bahwa USD-Yen Jepang hari ini masih punya peluang yang besar untuk mengalami penguatan. Dan saya bisa bilang bahwa penguatan yang paling bisa terjadi sampai saat ini di USD-Yen Jepang adalah dia bisa mencoba sampai di level 160.049. Dan hati-hati pembalikan arah bisa juga membuat dia terjun bebas sampai di 159.559. Nah, ini dia. Ini adalah arah pergerakan yang terjadi pada USD Yen Jepang hari ini. Oke rekan trader semuanya. Rekan trader, untuk kalender ekonomi hari ini tidak terlalu banyak. Bukan tidak terlalu banyak, tidak ada yang penting, tapi tetap melihat statement yang akan dikeluarkan oleh para pejabat The Fed. Oke rekan trader, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya selalu berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.